Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid, dan di video kali ini kita akan ngobrolin tentang Adobe Premiere Pro dan juga Final Cut Pro. Dan gue juga akan share ke kalian apa aja sih plus minus dari masing-masing software tersebut. Pertama kali gue kenal yang namanya Premiere Pro itu kurang lebih waktu gue lagi SMA. Jadinya dulu karena kepepet ada tugas sekolah dan tugas itu bikin video, jadi gue mau nggak mau harus belajar buat editing video juga. Entah kenapa waktu itu gue pilih Adobe Premiere Pro dibandingkan software editing lainnya ya. Padahal ada yang lebih simple kayak misalkan Windows Movie Maker, tapi nggak tahu kenapa gue dulu pilihnya Adobe Premiere Pro dan ya bagus juga sih karena kepake buat kerjaan. Jadi bisa dibilang gue udah pakai Adobe Premiere Pro selama bertahun-tahun. Nah tahun ini karena pertama kalinya ini gue ganti sistem operasi dari ya selama ini pengguna Windows bertahun-tahun, baik itu di komputer ataupun di laptop, selalu Windows, tapi tahun ini gue cobain MacBook yang menggunakan sistem operasi macOS. Makanya gue jadi penasaran sama Final Cut Pro 10, karena itu juga software editing yang terkenal dan banyak dipakai oleh para profesional, jadinya gue juga penasaran sih, kayak gimana sih, apakah lebih bagus atau enggak dari Premiere Pro. Seperti yang gue bilang tadi, gue selama ini pengguna Windows, makanya ini pertama kalinya pakai macOS, dan gue juga belum pernah pakai Final Cut Pro, karena ini MacBook pertama. Jadinya, ya, makanya sekarang gue bisa cobain Final Cut Pro. Sebagai background, Adobe Premiere Pro dikembangkan oleh Adobe sendiri, terus juga kalau Final Cut Pro dikembangkan oleh Apple. Kedua software ini digunakan di industri profesional tapi kalau misalkan dilihat dari jumlah usernya, jumlah pengguna softwarenya, gue yakin Adobe Premiere Pro pasti lebih banyak karena bisa di sistem operasi Windows maupun macOS. Tapi kalau misalkan Final Cut Pro itu cuma bisa untuk macOS. Nah, sekarang kita akan bahas soal perbandingan dari kedua software tersebut dan apa sih yang gue rasain waktu cobain Final Cut Pro dibandingkan Premiere Pro. Jadi beberapa video terakhir di YouTube gue ini semuanya diedit menggunakan Final Cut Pro. Oke, pertama kita akan bahas soal tampilan dari kedua software editing tersebut. Sebagai pengguna Adobe Premiere Pro yang udah lama bertahun-tahun, ketika gue ngeliat Final Cut Pro yang gue notice adalah tampilannya lebih simple, lebih rapi, terus juga lebih smooth, lebih apa ya, bisa dibilang lebih enak sih dilihatnya karena tampilannya udah sangat simple. Beda banget kalau misalnya kalian pertama kali lihat Adobe Premiere Pro itu kelihatan langsung rumit, kelihatan ribet karena tabnya banyak banget, terus icon-iconnya juga banyak, settingnya banyak. Buat orang yang baru belajar editing, gue yakin mereka akan lebih nyaman dan juga lebih berani untuk coba di Final Cut Pro dibandingkan Premiere Pro. Karena tampilan dari Premiere Pro yang menurut gue lebih, buat orang yang baru belajar pasti akan lebih terintimidasi ngelihatnya, lebih minder karena kok ribet banget ya tampilannya. Buat kalian yang lagi mau belajar Premiere Pro, jangan berkecil hati, ini bukan buat nakut-nakutin kalian, tenang aja. Gue juga dulu waktu SMA pas belajar Premiere Pro juga cuma bisa cut doang. Di antara semua setting yang begitu ribet, gue cuma bisa cut doang. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau sering pakai terus juga dipelajarin lagi, pasti akan jadi terbiasa. Dan kalau udah terbiasa sih udah nggak mempermasalahkan lagi soal tampilannya sih, tenang aja. Next kita akan ngobrolin soal color grading. Setelah gue cobain pakai Final Cut Pro untuk editing berbagai video, gue notice satu hal, color gradingnya nggak senyaman seperti di Premiere Pro. Kalau di Final Cut Pro kalian akan menggunakan kayak color board, terus juga ada saturation, tapi kalau mau lebih detail soal warna, kalian perlu masukin lagi manual hue saturation, atau kalau misalkan mau pakai color wheels juga kalian perlu masukin manual lagi ke klipnya atau ke adjustment layer. Nah, yang tambahan satu step kayak gitu menurut gua agak bikin nggak nyaman sih ngeditnya, karena buat kita yang terbiasa pakai Lumetri, itu Lumetri udah lengkap banget, semua ada di situ, hue saturation ada di situ semua, dan segala macam soal color grading tuh udah ada dalam Lumetri. Makanya pas pakai Final Cut Pro, pas mau color grading, gue merasa kayak, oh ini harus dimasukin manual lagi ternyata ke adjustment layernya atau ke klipnya. Jadinya ya tetap Lumetri menurut gue soal color grading lebih nyaman dibandingkan yang ada di Final Cut Pro. Tambahannya sih cuma satu step aja, cuma di drag lagi secara manual satu kali. Tapi tambahan satu step itu kalau misalkan lagi editing berasa sih. Satu hal yang gue berasa banget waktu editing di Final Cut Pro adalah lancar banget dan jauh lebih stabil dibandingkan Adobe Premiere Pro. Jadi selama beberapa video terakhir, gue editing semuanya filenya 4K dan di playbacknya lancar, slide color grading juga masih lancar. Gue berasa banget, gue jadi lebih bisa selesain pekerjaan gue jauh lebih cepat, mau itu video YouTube maupun kerjaan untuk klien. Dan ini adalah salah satu poin yang menurut gue unggul banget dari Final Cut Pro. Karena ketika kita lagi ngedit terus editannya lancar, terus nggak ada masalah, itu enak banget. Kita bisa selesaiin semua pekerjaan kita lebih cepat dan lebih produktif juga tentunya.
memang Final Cut Pro itu dikembangkan oleh Apple sendiri, makanya kalau editnya di MacBook pasti akan jauh lebih optimal, lebih bisa maksimal bekerjanya Final Cut Pro karena sama satu sistem. Kalau di Adobe Premiere Pro bisa dibilang angin-anginan sih, kadang lancar, kadang juga lemot, atau kadang bisa tiba-tiba nge-freeze, atau yang lebih parahnya lagi tiba-tiba nge-crash softwarenya dan filenya belum di-save. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang gue udah pernah ngerasain pahit manisnya dengan Adobe Premiere Pro dari dulu, dan ya bisa dibilang itu masalah-masalah yang cukup sering terjadi di Adobe Premiere Pro. Tapi kalau lagi lancar ya lancar banget, cuman kadang suka muncul tiba-tiba aja hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang kita tidak expect dan tidak kita inginkan waktu lagi ngedit. Untuk export video yang gue rasain sejauh ini dari Final Cut Pro adalah cepet banget. Jadi kayak misalkan contoh yang video kemarin aja yang review MacBook Pro M1 ini, waktu total durasinya itu ada 17 menitan gitu, dan semuanya 4K, terus waktu diekspor itu ternyata cuma makan waktu 13 menit. Menurut gue tuh bagus banget ketika waktu ekspornya lebih kecil atau lebih cepat dibandingkan durasi videonya. Nah, laptop gue memang yang sebelumnya speknya nggak tinggi-tinggi banget, tapi biasanya untuk ekspor video yang 5 menitan aja 4K itu bisa makan waktu kurang lebih 5 jam. Makanya waktu di laptop lama, gue kalau misalkan mau ekspor video itu selalu gue tinggal tidur. Soalnya kalau nggak, gue nggak bisa ngapa-ngapain, laptopnya juga nggak bisa dipakai juga, karena kalau dia lagi ekspor, ya nggak bisa buka software lain juga, dia otomatis langsung jadi lemot banget. Makanya menurut gue dari pengalaman menggunakan Final Cut Pro, gue bisa berpendapat bahwa Final Cut Pro itu waktu ekspornya lebih cepat dibandingkan Adobe Premiere Pro. Tapi Premiere Pro juga punya kelebihannya waktu ekspor, yaitu pilihan format ekspornya jauh lebih banyak dibandingkan Final Cut Pro. Kalau di Final Cut Pro menurut gue bahkan termasuk sedikit. Tapi kalau di Premiere Pro kalian lengkap banget, mau diekspor dalam format apapun juga ada. Oke, sekarang kita ngomongin soal harga dari kedua software tersebut. Jadi kedua software ini merupakan software berbayar, dan keduanya punya cara bayarnya yang berbeda. Jadi kalau misalnya di Final Cut Pro, kalian sistemnya adalah sekali bayar untuk seterusnya. Jadi kalian beli softwarenya. Dengan membeli software Final Cut Pro seharga 5 juta rupiah, kalian bisa pakai Final Cut Pro seterusnya tanpa ada biaya tambahan lainnya. Kalau di Adobe Premiere Pro sama seperti software Adobe lainnya, itu sistem bayarnya adalah dengan subscription. Bisa kalian bayar secara bulanan maupun tahunan. Kalau kalian cuma langganan Premiere Pro-nya aja, itu harga subscription-nya adalah 280 ribuan per bulan. Atau kalau misalnya kalian juga pakai software dari Adobe juga yang lain, misalkan Photoshop, Lightroom, atau After Effects, atau yang lainnya, well, pasti kalian akan beli yang semua software, semua Adobe, yaitu Adobe Creative Cloud. Kalau kalian langganan semua software Adobe, itu harganya 700 ribuan per bulan. Sistem sekali bayar yang di Final Cut Pro menurut gue cukup menarik sih, karena nggak ada tambahan biaya lainnya lagi. Berbeda dengan Adobe, karena gue pasti akan ambil bukan cuman Premiere Pro, tapi juga akan ambil Lightroom, Photoshop, atau misalkan After Effects. Jadi ujung-ujungnya pasti akan langganan yang semua softwarenya. Jadinya menurut gue software Adobe jatuhnya lebih mahal dibandingkan Final Cut Pro, karena harus bayar 700 ribu terus per bulan, dan setahun udah 8 juta, dan itu pun juga bayar terus-terusan setiap tahun, setiap bulan, dibandingkan Final Cut Pro yang 5 juta tapi di awal aja dan nggak ada tambahan biaya apa-apa lagi seterusnya. Oke, jadi kesimpulannya menurut gua sih sama-sama bagus ya kedua software editing ini. Keduanya punya plus dan minus masing-masing, dan juga sama-sama dipakai di industri profesional, jadi kalian bisa pilih mau yang mana. Kalau secara fitur sih bisa dibilang mirip juga ya sebetulnya, cuman beda cara pakainya aja, beda nama atau istilahnya. Terus juga kalau kalian cari efek atau transisi atau misalkan plugins di internet juga sama-sama banyak, karena kedua software ini sama-sama populer. Dan mungkin sama satu lagi ada DaVinci Resolve juga, itu yang bisa dibilang 3 software ini, Final Cut Pro, Premiere Pro, dan juga DaVinci Resolve, tuh 3 software yang menurut gue paling populer sih di antara software-software lainnya, karena 3 ini paling sering gue denger, paling gampang juga dicari. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk belajar editing, tinggal pilih aja sebetulnya, nggak usah terlalu pusing gimana. Tinggal pilih yang mana yang mungkin sesuai dengan budget, atau misalkan sesuai dengan PC-nya juga atau laptopnya juga, sesuai dengan sistem operasinya. Jadi buat kalian yang mau belajar editing, tenang aja, tinggal pilih aja software mana yang mau kalian pelajarin, yang mau kalian pakai. Dan tips dari gue juga sama aja sebetulnya untuk software manapun, mau Premiere Pro atau Final Cut Pro. Kalau kalian udah kuasai, kalian udah bisa, kalian udah lancar pakainya, pasti kedua software tersebut bisa menghasilkan video yang bagus buat kalian. Karena ya kedua software ini udah dipakai di profesional, di industri profesional. Jadi kalian pasti juga bisa bikin video-video yang keren dari kedua software ini. Sekarang pertanyaannya buat gue pribadi adalah, apakah gue harus pindah ke Final Cut Pro juga? Soalnya memang menarik sih, lebih cepat, lebih stabil, dan kerjaan juga lebih cepat selesai. Ya, tapi I'll let you know kalau memang gue pindah.
Jadi make sure kalian klik tombol subscribe yang di bawah dan juga nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan di video-video yang akan datang. Karena mungkin di salah satu video yang akan datang nanti gue akan kasih tahu hasilnya apa, apakah gue pindah atau tetap di Premiere Pro. So yeah, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.